Selamat bertemu kembali di video pengantar fungsi kompleks ya. Kali ini kita akan mempelajari persamaan Cauchy-Riemann ya. CR, C-nya bisa saja kompleks, R-nya real. Memang persamaan ini yang menghubungkan antara analisis fungsi kompleks dengan real. Nah, kita tahu misalkan sekarang F dari U ke C ya. Ya ini di buku ternyata menggunakan U, dulunya S, nggak masalah lah ya. Kemudian kita tahu katakanlah F itu mempunyai turunan kompleks ya, di Z0. Jadi artinya adalah F aksen Z0 limit dari Z menuju Z0 dari Fz min Fz0 dibagi dengan Z min Z0 itu ada. Nah, sekarang kita mau melihatnya fungsi Z itu terdiri dari dua bagian, yaitu satu nilai realnya dan ini bagian imajinernya. Nah, sekarang tentu saja kalau Z menuju Z0 itu menujunya dari segala arah ya. Dan khususnya kalau saya hitung melalui sejajar sumbu real, maka tentu harus ada ya. Jadi di sini kita akan menghitungnya melalui melalui garis ya, garis sejajar sumbu real. Jadi di sini yang kita lakukan penjumlahannya itu Z min Z0 itu selisihnya yang berubah hanya bagian real ya. Bagian real kita tulis sebagai begini saja. Nah, jadi kalau Z0-nya itu saya tulis sebagai X0 plus IY0, maka F aksen Z0 itu limit dari bagian real sebagai fungsi dua variabel saja ya. Jadi sebetulnya Z, tetapi kita tulis sebagai fungsi bagian realnya dan bagian imajinernya. Jadi di sini ditambah dengan delta X min Y0 min I, bukan I ya, saya langsung tuliskan bagian real dengan bagian real, X0, Y0 plus I. Nah di sini V persis sama dengan ini, X0 plus delta X, Y0 minus V X0 Y0, semuanya dibagi dengan Z min Z0. Nah, Z min Z0 itu adalah hanya delta X. Nah, ini delta X-nya menuju 0 saja. Jadi, dalam hal ini, jadi seharusnya ini kan untuk seluruh arah, ini sekarang hanya satu arah saja. Ya. Dan ini hasilnya jadi berapa? Limit delta X menuju 0 bisa kita pisah. Ya. Kita pisah plus delta X, Y0 minus UX0 Y0 plus per delta X plus I limit gitu delta X menuju 0. Belum saya tulis tapi terlihat di sini ya. Bentuknya persis sama dengan ini, hanya saja sebagai ganti U adalah V. Nah, ini dengan menggunakan teorema nilai rata-rata kita bisa menulis dia menjadi bentuk ini ya. Jadi do U per do X, mungkin harus ada limitnya dulu ya. Jadi kalau mau limit dari delta X menuju 0, do U per do X di titik X0 plus theta kali delta X ya.
Tetanya itu diantara 01, Y0 I do V per do X kali X0 plus theta kali delta X, Y0 gitu. Ya, nah sekarang karena limit ini harus ada, dan kalau delta X-nya menuju 0, maka ini akan menuju ke do U do X di titik X0 Y0 plus I do V do X di titik X0 Y0. Nah, mungkin detailnya bagus juga lihat di buku. Sekarang kalau kita mendekatinya dari arah sini, ya, jadi Z min Z0 itu I delta Y. Nah, jadi F aksen Z0 saya tidak ingin mengulang, kurang lebih hasilnya adalah, nah, F aksen Z0 kalau kita hitung adalah bawahnya ada I, ya, jadi 1 per I do U do Y X0 Y0 plus ada I-nya tapi ada 1/I di sini, ya, do U do Y di titik X0, Y0. Jadi hasilnya adalah kalau kita tulis do U do Y X0, Y0 min I do U do Y, ya, jadi yang ini berubah di sini X0, Y0. Jadi direkap, kalau F aksen Z0 itu ada, maka F aksen Z0 itu sama dengan do U per do X di titik X0 Y0, tidak saya tulis lagi, I do U do V do V do X di titik X0 ada, dan ini harus sama dengan tadi do U do Y plus I do V do Y, bawahnya ada I-nya, dan itu bisa ditulis sebagai do V do Y min I do U do Y gitu, ya. Ini yang perlu diingat. Nah, akibatnya karena limit ini sudah ada, dua hal ini harus sama, ya. Jadi ini yang disebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann CR. Bagian realnya harus sama dengan bagian real, jadi artinya do V do Y, dan do V do X sama dengan minus do U do Y gitu, ya. Jadi ini persamaan Cauchy-Riemann. Caranya mengingat, ya, tadi, ya, proses menurunkannya itu, sehingga kita melihat persamaan seperti ini. Nah, ternyata jadi F aksen Z0 itu ada, implikasinya persamaan CR, ya, Cauchy-Riemann. Nah, persamaan Cauchy-Riemann itu berlaku di Z0. Sekarang untuk ke kiri itu tidak hanya persamaan CR saja di Z0, tetapi U, X, UY, VX, VY harus continue, ya, di sekitar Z0, di lingkungan dari Z0, baru bisa terjadi bahwa F aksen Z0 itu ada. Nah, daripada kita menurunkan dalil, katakanlah ini limit, bukannya limit, ya,
Kalau Fz sama dengan E pangkat Z, maka F aksen Z0 itu adalah E pangkat Z0. Nah, jadi nantinya karena Z0 itu juga boleh bergerak, kita akan menulisnya Fz itu EZ. Nah, daripada kita menggunakan sifat dari E, kita akan membuktikan ini dengan menggunakan Cauchy-Riemann. Jadi kita tahu bahwa Fz itu adalah E pangkat Z, E pangkat X plus IY, yang ini bisa ditulis sebagai X sis Y. Ya. Jadi dari sini U itu adalah E pangkat X cos Y, dan V-nya E pangkat X sin Y. Nah, kita mau cek apakah Cauchy-Riemann-nya berlaku. Cauchy-Riemann itu adalah do U do X sama dengan do V do Y. Ya, kita mau apakah dia berlaku. Do U do X-nya adalah E pangkat X cos Y, apakah sama dengan do V do Y. Ya, jadi artinya E pangkat X turunkan terhadap Y, cos Y. Jadi ini sudah oke. Kemudian satu lagi yaitu do U do Y sama dengan min do V do X. Kita cek. Ya, kita cek yaitu apa? Do U do Y turunkan terhadap Y jadi minus E pangkat X sin Y, ya, karena turunan dari cos itu negatif. Apakah sama dengan minus kurung do V do X. Do V do X berarti diturunkan terhadap X, jadi dia tetap begini. Jadi sekarang kalau begitu persamaan CR dipenuhi. Kita harus cek apakah UX, UY, VX, VY itu kontinu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang sudah standar. E pangkat X cos Y boleh diuji bahwa dia kontinu, maka artinya dia dapat diturunkan, ya. Jadi F dapat diturunkan secara kompleks. Oke. Nah, turunannya berapa? Turunannya ya kita bisa menghitung melalui satu arah saja. Jadi kalau Fz itu adalah E pangkat X cos Y plus I sin Y, kita turunkan katakanlah terhadap X saja, ya. Jadi F aksen Z0 karena Z saja lah, ya. Turunkan terhadap X, ya dia tidak berubah. Oke. Cos Y plus I sin Y. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ini sama dengan E pangkat Z. Kemudian misalkan kita begini. Misalkan diketahui fungsi dua variabel, tetapi dia bernilai kompleks dengan aturan katakanlah X kuadrat plus I 2Y plus X, gitu, ya. Nah, apakah ini fungsi yang dapat diturunkan secara kompleks? Kita cek dulu persamaan Cauchy-Riemann-nya, ya. Jadi di sini UXY itu adalah X kuadrat dan VXY-nya itu adalah 2Y plus X. Nah, kita cek persamaan Cauchy-Riemann-nya do U do X sama dengan do V do Y. Apakah ini berlaku, ya? Dalam hal ini 2X, yang kanan adalah do V do Y 2, ya. Nah, tentu saja di sini ini berlaku untuk X sama dengan 1. Ya, jadi di X sama dengan 1 berlaku. Do U do Y min do V do X. Do U do Y 0 minus di sebelah kiri selalu 1, dan ini tidak pernah terjadi, ya. Tidak pernah terjadi. Jadi artinya persamaan Cauchy-Riemann itu gagal
dipenuhi di seluruh titik. Oleh karena itu fungsi ini tidak ada harapan untuk menjadi analitik. Ya, jadi kita lihat tadi kan kalau dapat diturunkan maka persamaan Cauchy-Riemann itu berlaku. Kalau persamaan Cauchy-Riemann-nya tidak berlaku, ya pasti dia tidak akan analitik. Nah, masih ada satu lagi, yaitu region ya. Tadi waktu video region malah belum saya sebut ya. Region itu adalah daerah himpunan buka yang terhubung gitu. Nah, jadi contohnya yang terhubung seperti ini. Nah, contohnya yang tidak terhubung itu adalah dua begini ya. Ini kan terpisah ya, omeganya terdiri dari ini. Jadi kita tidak bisa menghubungkan dua ini. Nah, kalau di sini bisa. Ya, kita bisa. Nah, sifat yang berlaku seperti pada real theorems, jika f aksen z itu 0 untuk region atau daerah ya, region omega itu, maka fz itu konstan di seluruh z ya, di seluruh omega. Jadi perlu ya region itu ya, ini istilahnya konstan. Jadi fungsinya itu kalau tidak terhubung ya, bisa saja di sini katakanlah ini 2 begini, turunannya semua 0, di sini nilainya bisa 1, di sini 3. Nah, statementnya kan jadi tidak berlaku kalau omega itu terdiri dari 2 unsur, 2 komponen begini ya. Jadi dengan asumsi omeganya itu terhubung seperti di sini, maka ini berlaku gitu.